Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Wa sahha iktida'us salimin bisalisin. Sah hukumnya berjamaah, orang salim, sejahtera, sehat, bisalis, dengan orang yang salis. Salis lil baul artinya terus menerus kencing. Nah, tinggal dikit. Amma idza bana dza khabasin zahirin, adapun apabila terbukti ia imam dza memiliki khabatin najis zahirin yang zahir, fayalzamuhu maka wajib akannya makmum al-i'adatu mengulangi solat ala ghairil a'ma terhadap makmum yang tidak buta, litaksirihi karena cerobohnya makmum yang tidak buta tersebut. Apa kategori dari najis yang dianggap zahir? Wahwa, dan dianya najis yang dianggap zahir adalah ma bidhahiris thawbi, najis yang ada di luaran pakaian, ada di bagian luar pakaian, baik itu di arah depan atau di arah belakang atau samping. Amma wa in hala bainal imami wal ma'mumi hailun, walaupun terhalang antara imam dan makmum oleh sesuatu yang menghalangi, misalnya safnya itu ada 10 baris, kita berada di baris yang paling belakang. Selesai sholat terbukti di belakang punggung imam ternyata ada najis, pakainya ada kotoran burung misalnya. Ketika di masjid tadi diberakin burung, jadi ada di bagian belakang bajunya tai burung. Lalu kita beralasan, oh itu saya kan nggak lihat, saya kan di shaf belakang. Kalau saya nggak nampak begini, maka saya nggak wajib ulang sholat. Yang wajib ulang sholat itu yang ada di shaf depan. Kata yang ada di shaf depan pun itu yang wajib ulang sholat yang di belakang imam. Saya kan bagian pojok kanan atau pojok kiri, nggak nampak. Standarnya bukan saya tidak nampak atau tidak nampak, tapi yang menjadi standar hukum adalah najis itu bisa dilihat atau tidak, itu saja. Kalau najis itu pada tempat yang bisa dilihat, walaupun makmumnya terhalang antara dia dan makmumnya, antara dia dan imamnya oleh penghalang, tetap wajib mengulangi sholat. Itu rumusnya. Wal aujah, pendapat yang kuat fi dhabti, di dalam ketentuannya najis zahir, angkana, dengan bahwa
ada ia najis bihaitsu di satu tempat. Kemarin kita diingatkan haitsu itu menunjuki kepada tempat. Bihaitsu di satu tempat, lau ta'ammalahul ma'mumu, jikalau memikirkan, memperhatikan akannya najis oleh makmum, ra'ahu, niscaya dia bisa melihatnya. Niscaya makmum bisa melihatnya. Itu dobit, itu ketentuan najis itu zahir atau tidak. Enggak seperti ketentuan tadi. Ketentuan tadi adalah najis itu di bagian luar pakaian. Kalau tai burung itu, najis itu ada di bagian luar pakaian, tapi bagian bawah keteknya. Itu zahir nggak zahir itu? Ini, itu najisnya. Bagian luar bukan bagian dalam. Itu zahir atau bukan? Menurut definisi awal zahir, karena dia di luar pakaian. Menurut definisi yang kedua, tidak zahir. Kenapa? Kalaupun makmum memperhatikan ke situ, ke bagian bawah ketiak itu makmum nggak akan bisa lihat. Nah, coba perhatikan baju kawan. Kira-kira bagaimana kalau kita perhatikan baik-baik yang bisa terlihat? Hah? Kalau ada kera baju dia yang berlipat kayak baju kemeja itu yang di bawah sini, nggak nampak, walaupun bagian luar itu. Jadi ketentuan yang paling kuat adalah tempat najis itu kalau diperhatikan oleh makmum pasti terlihat. Nah, itu standarnya. Nah, sedangkan najis khafi bikhilafihi, dengan sebaliknya ketentuan di atas, yaitu kalau dipikir-pikirkan pun, diperhatikan pun, tetap nggak akan bisa kita melihat najis itu. Wasahahan Nawawi fi tahqiqi adama wujubil i'adati mutlaqan. Mentashih oleh Imam Nawawi, menganggap sahih oleh Imam Nawawi dalam kitab tahqiq, tidak wajib mengulang sholat mutlak. Apa makna mutlak? Baik najis zahirkah atau najis tidak zahir, berhadaskah imamnya atau tidak berhadas, yang jelas makmum tidak wajib mengulangi sholat. Nah, ini bisa kita pakai kadang-kadang. Kapan kadang-kadangnya? Ketika safar misalnya, ketika mau jamak misalnya. Titik. Wasaha iktida'u salisin bi salimin bisalisin, boleh berjamaah, sah hukumnya berjamaah. Salim orang sehat walafiat, dengan salis orang yang terus menerus apa? Lil bauli, terus menerus kencing. Nah, keran itu longgar, dipadatin pun tetap netes airnya. Maka jangan minum air manis malam-malam. Kalau minum kopi siang, minum teh manis itu pagi boleh. Tapi kalau sudah malam, mau tidur, mau tolak minum kopi tersumbat dia, dan serbu kopi. Nanti saluran airnya nggak bersih. Tidak tes ya, tes satu, setiap 2 menit tes satu. Tes. Nah, itu namanya salis. Itu kalau dia orang yang punya penyakit itu lewat depan kita itu,
haring baunya. Nah, kencing batu namanya. Orang bilang nama sekarang konstrat. Ya, konstrat. Nggak ada yang sekolah kedokteran. Kemudian madhi, salis madhi, senantiasa keluar madhi. Itu bala, itu cobaan yang jarang terjadi. Dia asal tersentuh barang licin aja keluar madhinya. Itu mik nih keluar madhi. Itu botol aqua licin keluar madhi. Sentuh ingusnya licin keluar madhi. Itu cobaan. Orang keluar madhi itu ketika dia mukadimah syahwat. Dia enggak, dia asal tersentuh yang licin-licin keluar madhi. Jaranglah ditemukan. Kemudian durat, salis durat, kentut yang berbunyi namanya durat. Kentut yang tak berbunyi bahasa Arabnya fussah. Durat, nanti ada bunyinya kan? Ada bunyi. Nah, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Kemudian qaimun biqaidin, qaimin biqaidin, atau kepada salimin bisalisin. Sah juga berjamaah orang berdiri dengan imamnya duduk. Mutawaddiin bi mutayammimin, orang yang berwudu dengan imamnya orang tayamum. La talzamuhu i'adatun, tidak wajib akannya seseorang mengulangi sholat. Titik. Wa kuriha iktida'un bifasikin, dimakruhkan berjamaah. Kalau makruh berarti enggak ada fadilah jamaahnya. Dimakruhkan berjamaah dengan orang fasik dan mubtadi'in, pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah. Mana contohnya pelaku bid'ah? Rafidhiyin, seperti Syiah Rafidhi. Seperti Syiah Rafidhi. Ini Syiah yang belum keluar daripada hukum Islam, masih dianggap Islam, yaitu Rafidhi. Tapi kalau Syiah yang sudah keluar dari Islam, itu nggak sah berjamaah. Itu sama saja berjamaah dengan orang kafir. Maka pelaku bid'ah yang dimasukkan di situ, bid'ah yang tidak mengeluarkan dia dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa illam yujad ahadun siwahuma, walaupun tidak ditemukan seorang pun selain keduanya, pelaku fasik dan pelaku bid'ah. Walaupun tidak ditemukan ada imam yang tidak fasik, ada imam yang tidak mubtadi', tetap tidak dianjurkan berjamaah, mendingan sholat sendirian. Malam yakhsha fitnatan, selama dia tidak khawatir terhadap fitnah. Tapi kalau dia khawatir terhadap fitnah, ternyata imam ini adalah pemimpin, lalu dicek di antara pemuka masyarakat mana yang tidak mau berjamaah dan dia ditangkap, dihukum, dipenjara, berarti ada ancamannya. Kalau ada ancamannya, enggak apa-apa dia berjamaah. Wakilah, pendapat kedua, la yasihul iktida'u bihima, bukan makruh berjamaah dengan pelaku bid'ah dan pelaku fasik, tapi justru tidak sah berjamaah dengan keduanya, fasikin wa mubtadi'in. Tahu fasikin?
Fasikin adalah orang Islam yang melanggar aturan Islam, itu fasik. Jadi imam kita ini dia nggak puasa Ramadan, yang imamin saya. Imam kita itu dia jadi sholat kalau dia jadi imam. Kalau sudah ada imam dia nggak sholat. Sama dalam itu kejadian yang pernah dijumpai oleh jamaah. Selesai seseorang berazan, kemudian dia pulang ke rumahnya. Kenapa kamu pulang? Saya hanya dibayar untuk azan saja. Setelah azan dia nggak sholat. Nah itu dianggap fasik. Nah, pencuri fasik. Wa kuriha aidan, dimakruhkan juga iktidaun bi muwaswisin, dengan orang yang was-was. Tentu was-wasnya yang parah ya. Kalau yang dikit-dikit kayak di kita itu nggak makruh itu. Yang pula nggak mau jadi imam tak biasa kan was-was, makruh jadi imam. Bukan was-was yang dikit begitu, was-was yang parah. Sampai bergoyang tubuhnya ketika takbir, sampai sesak nafas dia, sampai kalau berwudu itu hampir satu bak. Itu nama muwaswis. Nah, sampai menurut pandangan dia nggak ada tempat yang suci kecuali telapak kaki dia. Tidak ada tempat yang suci kecuali rumah dia. Sampai-sampai masjid menurut pandangan dia nggak suci. Nah, itu was-was yang parah. Sampai-sampai masjid itu nggak suci. Jadi WC dekat dengan tempat wudhu. Dekat WC itu ada air tergenang dikit, tapi jangan orang ke situ ya, masuk ke masjid najis, nampak itu semua itu sampai ke depan bernajis. Mana saya sholat, hanya sebelum sholat dilap di kaki dia, kering baru dia masuk ke sejadah sendiri. Dia pergi sholat Jumat. Nah, ketika dia beranggapan orang-orang yang hadir sholat Jumat itu tidak sah sholat Jumatnya, kira-kira dia sah nggak sholat Jumat? Masa sah sendirian? Kalau semua orang nggak sah, dia nggak sah juga. Karena sholat Jumat itu mesti 40 orang. Itu maka dianjurkan wudhu dari rumah, sehingga nggak kepikiran tuh WC kemana, jalan. Begitu kita jadi pengurus masjid semuanya. Saya jadi pengurus sekarang. Rombak WC, bikin kolom besar depan WC, cuci karpet semuanya, masjid kita cuci lagi. Nah, baru sah. Masjid raya dicuci semuanya. Nah itu dia. Was-was itu sampai di situ kita diajak berpikir. Dia diajak kita berpikir sampai situ, perkara-perkara kecil. Sampai-sampai lihat baju bapak imam ini kuning, kunyit atau darah itu ya. Ya kuku dia hitam, kukunya nggak masuk air wudhu tuh ya, ujung kukunya. Ribet urusan begitu. La yukallifullahu nafsan lausaha, ada selesai. Nah, cara ngilangin was-was. Kemudian aklaf, makruh hukumnya berjamaah dengan aklaf. Aklaf itu imam belum khitan. Masya Allah, bacaan bagus, tapi waktu dulu khitan, setiap kali khitan dia lari. Orang kalau pernah mau dikhitan lari sekali, kedua dia bukan lari lagi, ketiga makin parah traumanya. Bisa-bisa dia nggak dikhitan lagi oleh orang tuanya. Dan 7 kali sakitan dia tetap aja kabur, biarin aja dah. Akhirnya usia 25 masih bersarung, ori masih. Nah, apa itu? Apa bahasa Arabnya? Pakai segel, masih original, segelnya belum dibuka.
hukumnya enggak kita? Hah? Apa hukumnya enggak kita? Atau dia jadi imam kita? Pak Ustadz yang kita itu akhirnya diikat oleh jamaah, diikat pakai solder, pakai laser. Kayak sesuatu yang menakutkan itulah kita. La biwaladiz zina, tidak makruh berjamaah dengan anak zina. Itu enggak makruh dengan anak zina. Akan tetapinya anak zina itu khilaf aula. Berjamaah dengan anak zina itu khilaf aula. Apa maksud khilaf aula? Khilaf sebalik, aula lebih baik, sebalik lebih baik. Sebalik lebih baik maksudnya apa? Lebih baik jangan. Nah, tapi enggak makruh. Waqtar Subukiyu, memilih oleh Imam Subuki, wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti beliau, artinya orang-orang yang sependapat dengan Imam Subuki, intifa al-karohah, ternafi hukum makruh, hilang hukum makruh, idza ta'adzaratil jama'atu, apabila berhalangan berjamaah, apabila terhalang berjamaah, kecuali khalfa man tukrahu khalfahu, di belakang orang-orang yang dimakruhkan berjamaah di belakangnya. Itu pendapat Imam Subuki. Salat dia di mushola, ketemu imam yang makruh berjamaah dengannya, pergi dia ke masjid, bertemu dengan imam yang makruh juga berjamaah dengannya, pergi ke masjid jami', bertemu lagi dengan imam yang makruh berjamaah dengannya. Kemana saja dia pergi berjamaah, itu pasti imamnya makruh. Nah, pada saat itu mana yang lebih baik, solat sendirian kah atau berjamaah? Menurut Imam Subuki, lebih baik dia berjamaah daripada solat sendirian. Hukum makruh tadi hilang, intifak. Hilang hukum makruhnya ketika tidak mungkin lagi berjamaah, kecuali mesti di belakang orang-orang yang makruh kita berjamaah di belakangnya. Bal hiya afdalu minal infirad, bahkan dianya salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Itu pendapat Imam Subuki. Wa jazama Syekhuna, menegaskan oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, bi annaha, dengan sesungguhnya hukum makruh, la tazulu hina idin, tidak hilang ia hukum makruh ketika itu. Walaupun kemanapun kamu berjamaah, tetap bertemu dengan imam makruh, pada saat itu berjamaah tetap uzur. Balil infiradu afdalu, bahkan solat sendirian lebih baik darinya solat berjamaah. Apalagi kalau dia bisa buat berjamaah, dia imam, kemudian makmumnya anak-anaknya, kawannya, atau kelompok pengajiannya. Waqala ba'du ashabina, berkata sebagian murid-murid Imam Syafi'i, wal aujahu indi ma qalahu Subuki, pendapat yang kuat menurut saya adalah pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Subuki rahimahullahu ta'ala. Jadi
Jadi sebagian ulama Syafi'iyah bagian abad akhir itu cenderung dan pendapat Imam Subki. Kalau enggak, semua orang berpendapat makruh berjamaah, maka akan hilang syiar Islam. Kira-kira imam-imam di masjid-masjid itu ada yang merokok, ada yang main domino. Sehingga kalau pulang kampung itu berita masyarakat. Jadi imam juga dia, ada main domino itu. Main domino kan haram hukumnya menurut Imam Syafi'i. Apa? Jangan kamu main domino, main satranji, catur saja itu termasuk hukumnya haram. Nah, kenapa haram? Karena dia tidak ada gunanya. Bukan berarti dia hebat main catur bisa teori perang hebat, tidak. Nah, lain halnya dengan permainan-permainan yang lain. Tapi kalau domino sudah sepakat ulama mengharamkan, termasuk ular tangga, hanya mengadu nasib saja. Saya pernah lihat kawan main dan pernah menumpang main sekali di kertas kawan. Pengen beli juga nggak punya uang. Alhamdulillah aman. Pas naik tangga, ular turun lagi gua. Panjang ularnya itu, ular sawar kan. Nah, itu kan nggak jelas itu, melalaikan. Tapi kalau catur masih ada yang bilang makruh. Kenapa masih pakai otak? Mikir. Skak. Masuk kena skak, mati ya tuh. Nah, karena masih menggunakan otak, ulama masih bilang makruh. Tapi domino itu mana ada menggunakan otak? Tapi saya lihat berpikir juga bapak-bapak itu main. Apa batu kamu? Pikir ya batu. Oh, dapat yang tinggi itu diangkat, dia tinggi, dihampas dia. Hancur susunannya di meja. Nah, rata-rata itulah imam-imam kita di kampung. Nah, selesai dia berjamaah jadi imam, diangkat sarungnya, lalu ke atas, kecana pendeknya dibawa lagi. Imam dari itu, kecana pendeknya pulang. Nah, sekarang seluruh tempat misalnya, contoh saja ya, seluruh tempat, seluruh imamnya terlibat perkara makruh. Apakah kita fatwakan berjamaah makruh? Kalau berjamaah makruh, mana lagi azan? Tidak ada lagi syiar. Nah, kata murid Imam Syafi'i, yang terkuat menurut saya adalah pendapat Mansuki. Pada zamannya imamnya makruh semuanya sudah jamaah aja lah. Jangan sampai enggak jamaah. Titik. Tutimatun, kesempurnaan. Wa uzrul jama'ati kal jumu'ati. Halangan sholat jamaah itu sama dengan halangan sholat Jumat. Jadi boleh seseorang tidak hadir sholat jamaah, boleh seseorang tidak hadir sholat Jumat, tidak ada dosa, gugur kewajiban kalau ada uzur, yaitu salah satunya adalah matorun, hujan, yabullu thawbahu, yang membasahi pakaiannya. Hujan yang membasahi pakaiannya, karena ada hadis sahih yang berbunyi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bis shalah, memerintahkan ia Nabi dengan salat firrihal, pada kemah-kemah mereka, yauma matarin, pada hari turun hujan, yabullu asfalan ni'al, yang membuluh
Dengan sebalik hujan yang tidak membasahi akannya pakaian. Hujannya gerimis, gerimisnya pun hujan angin namanya. Turunnya itu hanya embun-embun kecil seperti embunnya orang bersin. Gak membasahi pakaian sama sekali, cuman agak dingin-dingin, sejuk dikit. Nah, na'am iya. Qatrul ma'i min sukufit tariq muzrun. Tetesan air dari atap-atap di jalan itu dianggap uzur, walaupun tidak membasahi ia akannya seseorang. Ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid, itu tempat kita lewat itu nggak kena hujan, nggak kena hujan. Hanya saja ada tetesan air atap. Dari atap itu air itu netes, karena hujan udah turun, jadi tinggal netes-netesnya saja. Nah, tetesan air itu dianggap uzur berjamaah. Nah, kenapa uzur? Karena dominan air yang menetes dari atap itu bernajis. Kenapa? Tai burung. Atap yang dibicarakan di sini atap apa dulu? Atap rambio, atap jerami, atap ijuk. Dulu atap rumah sahabat apa? Daun kurma yang dijalin, kemudian disusun-susun. Itu dominan tempat tidur manci. Nah, tempat pokoknya kalau kita buka itu tuh banyak kotoran di situ tuh. Nah, kalau dia netes ke bawah, itu maknanya kita akan kena najis. Berarti hukum itu tidak lagi berlaku sekarang. Kalau sekarang nggak ada masalah kita tampung air atap. Nggak ada tai burung situ. Nah, ada tai burung yang lebat pun bilang nih. Nah, berarti tidak ada lagi hukumnya hari ini, kecuali kalau kita lewat di bawah rumah yang atapnya daun kelapa. Pernah lihat daun kelapa? Nah, itu sarang tikus ada di situ. Li ghalabati najasatihi, karena berat dugaan bernajisnya air atap, au istiqdarihi, atau kotornya air atap. Wa wahdun la ya'man ma'ahu talawusu bil masyifihi, dan juga dianggap uzur adalah menceret yang tidak aman bersamanya menceret, talawus melumuri, mengotori, bil masyi fihi, dengan berjalan dalamnya masjid. Jadi dia punya sakit mencret. Mencret itu datangnya tiba-tiba. Ada orang yang mencret, dia bisa mengamankan diri. Dia bisa tahan walaupun mencret. Ini mencret dia itu super, nggak bisa tahan lagi, nggak ada apa-apanya. Nah, itu keluarin, ngalir sampai ke bawah. Itu mencret super namanya. Nah, yang mencret seperti itu tuzur pergi sholat jamaah. Kemudian zalak. Zalaknya apa artinya ini? Maktub kepada talwis, yang tidak amal lah zalak.
fa ko kaf ko kaf lam. Mana galak? Fa ko kaf. Ini dia. Zalak maknanya adalah bosan, tergelincir. Wah, tentu kemencret berarti. Becek. Wahlun becek. Maka mencret. Mencret adalah lun, nggak salah. Pokoknya ha dan lam juga. Tapi awalnya itu apakah wo atau yang lain. Nah, kita ulang. Di antara uzurnya adalah wahlun, becek. La ya'man, yang tidak aman bersamanya becek, talawus, belumuran, kotor, bil masyi fihi, dengan berjalan padanya becek. Kalau kita jalan pasti kotor baju, kotor celana. Atau bukan kotor, kotor aman saja, tapi zalak, tergelincir, aspalnya kembang. Kalau kita jalan tuh kayak sepatu roda ini, sepatu roda Tampare. Kalau dia biasa main apa itu, tepi laut apa? Skateboard, mana? Selinding, tidak masalah. Mau hobinya anak-anak itu, tidak ada apa-apa. Mungkin zaman itu nggak ada kan? Memang kami kan jalan tanah. Nah, setelah hujan turun, udah cuma di hujan tuh duduk kawan tuh tarik kawan, tarik lagi, tarik lagi, tarik lagi. Ke jalan tuh licin semuanya. Bisa dibuat ke apa, kerajinan tangan. Nah, datang bapak-bapak ibu-ibu itu ntar. Apa kerjaan anak? Ya, salewat itu pasti licin. Karena tadi sudah dilicinin sama anak-anak. Nah, pada saat itu dia boleh pulang ke rumah. Nggak jadi sholat berjamaah, karena kalau lewat situ pasti terjatuh. Kemudian harun syadid, panas yang sangat. Wa in wajada dhillan yamshi fihi, walaupun dia menemukan naungan yang ia bisa berjalan padanya naungan. Kemudian bardun syadid, dingin yang sangat. Dingin yang sangat. Zulmatun syadidah, gelap yang sangat di malam hari, terlalu gelap. Masyaqqatu maradin, kesulitan karena sakit. Masyaqqah, kesulitan karena sakit. Wa illam tubihil julusa fil fardi, walaupun belum membolehkan ia sakit akan duduk dalam salat fardu. Walaupun belum membolehkan ia sakit akan duduk dalam salat fardu. Sakit yang dia derita itu belum mengizinkan dia untuk duduk dalam salat fardu. Tapi sakit itu sudah boleh menjadi alasan untuk tidak sholat jamaah ke masjid. Tidak dianggap uzur sudah yasir, sakit kepala sedikit,
sudah yasir, sakit kepala sedikit, pening lah, pusing. Mudafa'atu hadas, juga tidak dianggap uzur kebelet hadas. Min baulin, daripada buang air kecil, wa idin, buang air besar atau angin, itu enggak dianggap uzur. Artinya selesaikan dulu, kemudian hadir sholat jamaah. Batu kalau sholatu ma'aha, dimakruhkan sholat bersamanya mudafa'atu hadas. Wa in khafa fautal jamaah lau faragha nafsahu, walaupun dia khawatir kelewatan sholat jamaah, walaupun dia khawatir ketinggalan sholat jamaah, kalau dia kosongkan dulu dirinya, tetap makruh sholat jamaah. Kama sarraha bihi jam'un, sebagaimana menjelaskan dengannya oleh sekelompok ulama. Wa huduthuha fil fardi la yujawizu qat'ahu, datangnya hadas sedang sholat fardu, datangnya hadas sedang sholat fardu itu tidak membolehkan menghentikannya sholat fardu. Tadi sebelum sholat nggak ada perasaan mau buang air kecil, nggak ada perasaan mau buang air besar. Tapi ketika kita sholat takbir, masuk ke rakaat yang ketiga, itu mau keluar semuanya, buang air besar sekalian buang air kecil. Sudah berbunyi-bunyi di perut, pemiliknya sudah mengedipkan mata, kemudian sudah mulai merapatkan kaki, bulu romanya sudah mulai berdiri. Nah, mana kondisinya itu? Apakah kondisi seperti itu membolehkan dia menghentikan sholat fardu? Tidak boleh, tidak boleh. Tapi ada pengecualian. Kecuali ketika dia tidak hentikan sholat fardu, maka beraknya yang akan menghentikan dia. Nah, kalau begitu langsung aja keluar. Tadi nggak ada perasaan begitu, tapi pas di pertengahan sholat dia datang secara tiba-tiba. Maka selagi mampu dia tahan, maka wajib dia tahan. Hukum menahannya tidak makruh, karena bukan kesalahan dia. Dia sudah periksa sebelum sholat, nggak ada perasaan apa-apa. Wa mahallu ma dzukir fi hadhihi, tempat pembahasan yang telah disebutkan. Mahallu ma dzukir, tempat pembahasan yang telah disebutkan. Fi hadza, dalam masalah ini, yaitu kebelet buang air besar atau kecil, kita kosongkan dulu perut baru sholat. Makruh hukumnya sholat kalau dalam keadaan perasaan sakit perut. Itu tempatnya inittasa'al waktu, jika masih luas waktu. Nah, itu rumusnya. Jika masih luas waktu. Bagaimana standar luas waktu itu? Bihaitsu, dengan sekiranya, lau faragha nafsahu, jikalau dia mengosongkan perutnya. Lau faragha nafsahu, jikalau dia mengosongkan perutnya, dirinya, adraka salata kamilatan, niscaya dia bisa mengerjakan sholat, niscaya dia bisa mendapatkan sholat keadaan sempurna, fil waktu, di dalam waktu. Gak ada fil waktu situ, tapi pemahamannya begitu. Dia bisa mengerjakan sholat secara sempurna dalam waktu. Berarti waktu itu masih luas. Kalau begitu, pergilah ke WC dulu, buang air besar, buang air kecil, dan kosong semuanya, wudhu lalu sholat. Tapi kalau sekiranya waktu sholat tinggal 5 menit lagi, kalau dia kosongkan, kalau dia ke WC, waktu sholat habis, padahal dia masih mampu menahan buang air besar dan buang air kecilnya, pada saat itu dia wajib sholat. Enggak makruh sholat, wajib sholat langsung.
Kenapa? Waktu tidak cukup kalau dia buang air besar atau buang air kecil. Apabila jika tidak cukup waktu, haramlah mengakhirkan sholat gara-gara demikian mengosongkan perut. Nah, kemudian di antara uzur berjamaah lagi adalah faqdu libasin laikim bih. Tidak ditemukan pakaian yang layak dengannya seseorang. Wa in wajada satiral aurati, walaupun ia mempunyai satira aurah, penutup aurat. Punya penutup aurat, baju kotor, air mati, dah lama air mati, dia hemat air, baju gamis kotor, sarung kotor, celana dia kotor, peci dia kotor, yang ada di rumah gorden yang bersih. Nah, itu apa, selimut tebal tuh atau spray yang ada di mana? Spray. Apakah dia pakai spray bisa jemaah? Enggak. Uzur jemaah. Di rumah saja selalu pakai spray. Walaupun salat itu uzur namanya. Bahkan di dalam kitab mana kita baca, kalau dia ada seseorang yang rutin pakai sorban, kalau dia keluar rumah nggak pakai sorban, tuh rasa-rasa hilang kepalanya, rasa-rasa aneh gitu. Maka ketika sholat jamaah hadir, tiba sorbannya nggak diumpah, sorbannya hilang, sorbannya kotor, maka dia malu keluar rumah. Pada saat itu dia uzur berjamaah. Itu tahap pakaian yang layak. Walaupun banyak penutup aurat yang lain, tapi nggak cocok dan dia nggak layak. Ada roh cuma sama apa itu, baju sister, daster. Wasairu rufaqatin, berangkatnya rombongan. Kalau dia sholat jamaah bakalan ketinggalan oleh rombongan. Kalau dia sholat jamaah bukan hanya ketinggalan oleh rombongan, tapi ketinggalan pesawat. Nah, berapa tiketnya itu? Nah, itu yang dibayang-bayangkan. Gak apa-apa sholat aja sendirian. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan pertama, apa? Bukan azan pertama, takbir pertama dia langsung sholat. Udah masuk waktu sholat dia. Sesuatu pun naik pesawat, aman. Tapi kalau itu azan dulu, lalu dia jamaah, bakalan ketinggalan pesawat, maka dia uzur sholat, uzur berjamaah. Nah, lalu datang kawan dia yang kuat imannya. Masa kamu tinggalkan jamaah gara-gara tiket? Tiket itu dunia, jamaah itu akhirat. Untuk pilih mana? Kalau banyak uang kita pergi sholat jamaah. Tinggal-tinggalan. Bisa kasih beli Garuda. Sholat dulu jelas. Sholat. Atam Tawali. Nah, seperti cerita kemarin, guru daripada Ustaz Abdul Hadi. Beliau terlambat datang ke bandara. Kata orang bandara nggak boleh lagi. Ya sudah, nggak boleh lagi, duduk. Tutup pesawat itu terbang nggak? Betul terbang. Nggak bisa terbang. Dia jalan aja di bandara. Udah putar-putar berusaha untuk terbang, nggak terbang juga. Katanya mungkin orang tua yang tadi itu diambil bapak itu,
naik pesawat terbang pesawat. Nah, itu boleh itu jamaah lama-lama. Terbang nggak kalian? Kalian bisa terbang bisa nggak naik? Nah, itu wali. Nah, itu termasuk kategori sairu rofaqa, perginya rombongan. Ini tidaklah terlalu rugi seperti perginya rombongan. Pergi pesawat itu lebih rugi lagi tuh. Ini enggak terlalu parah, cuman perginya rombongan. Bagi siapa limuridi safar mubahid, bagi orang yang ingin melakukan safar mubah, wa in amina, walaupun dia nanti aman di jalan. Kalau dia tertinggal pun tahu jalannya. Dia bisa pergi sendirian. Dia aman dalam perjalanan. Tapi ketinggalan rombongan tersebut itu dianggap uzur. Kenapa uzur? Lima syaqqati istihasyi. Karena sulit menyendirinya seseorang. Karena sulit menyendirinya seorang. Kalau berjalan sendiri itu sulit. Tapi kalau ada rombongan enak. Apalagi kalau sampai tempat pemberhentiannya masih diperhatikan. Naik mobil, mana berhentinya ya? Sebentar lagi lihat, sebentar lagi lihat, sebentar lagi lihat. Padahal 50 kilo lagi, nggak nyaman tidur. Tapi kalau kita tahu tempat berhenti di mana, atau tempat berhenti kita itu adalah di akhir stasiun, nah, dari sini ke Pariaman ya, akhir stasiun, udah naik kereta langsung tidur. Kami dari Bogor ke Tanah Abang, naik kereta langsung tidur. Duduk, tutup mata ini. Sampai situ, apa-apa udah nyampe ya? Udah nyampe ya? Udah nyampe Tanah Abang. Aman. Kalau kita berhenti setengah stasiun, stasiun berapa ya? Nanti kata kawan tuh turun di stasiun Gambir. Sebentar lagi Gambir 1. Gambir udah berapa ya? Sudah Gambir 1 tuh. Coba tanya lagi Gambir berapa? Gambir terakhir. Mau berapa Gambir tuh? 9. Ah, 9 Gambir lagi hitung. Udah berapa tadi? Berapa tadi? Jelas orang yang ngomong lagi. Lihat tulisannya. Gambir 9. Oh sudah sini turun lari-lari. Itu masak kok. Kalau sendirian mana? Oh, kalau sendirian beli tiket lagi. Sampai sana balik lagi sini. Terus ini sampai lagi sini. Udah. Akhirnya nggak dipergi. Itu namanya istihasyi. Nanti merasakan itu? Belum. Nah, istihasyi, perasaan asing sendiri. Kenapa? Takut nggak bisa turun di tempat yang dituju. Wa khaufu zalim, juga takut kepada orang zalim. Khawatir kepada orang zalim. Kalau pergi salat jamaah akan dibacok di tengah jalan. Ini mengingatkan kejadian di Papua. Pergi sholat subuh, ada yang dibacok. Kenapa? Karena asal rambut tidak keriting, kulit muka hitam, nanti musuh saya. Suruh musuh. Jadi kalau kulit hitam rambut keriting, pergilah ke situ aman. Aman, walaupun muslim aman. Kenapa orang awam? Lagi pandai ngomong. Man. Jadi kalau dia pergi sholat subuh berjamaah, kawan nggak ada lagi, sendirian saja pergi, itu khawatir akan dibunuh di tengah jalan. Pada saat itu uzur berjamaah. Khaufu zalim ala maksumin, terhadap orang maksum. Min aradin,
baik ancamannya itu adalah barang-barangnya, akan nyawanya selamat, barang akan disita nanti, akan dirampok, atau nafsin dirinya, atau malin atau hartanya. Berarti ardin tadi bukan barang, berarti harga diri, irdin, bukan ardin tapi irdin, harga diri. Kemudian khaufun min habsi gharimin mu'sir, khawatir dari ditahan bagi orang berhutang yang miskin. Orang berhutang yang miskin, dia memang punya hutang, waktu pembayarannya sudah tiba, tapi dia belum sanggup bayar. Kalau belum sanggup bayar, dia tidak bayar, dia tidak zalim. Tapi penagih hutangnya sudah ngancam, kalau kamu nggak bayar bakalan saya penjarakan. Ya nggak masalah, dia telepon nggak masalah. Awas kamu ya, awas tuh berarti kita tahu tuh ahli masjid itu, dia ada masjid. Akhirnya penagih utang itu sholat jamaah 5 waktu dia, itu cari kita. Maka pada saat itu kita boleh sholat di rumah. Tapi kalau dia mampu bayar hutang, dia nggak bayar, maka itu tidak uzur, itu dia zalim. Kemudian huduru marid, merawat orang sakit atau hadirnya orang sakit. Hadirnya orang sakit, tibanya pasien sakit, tibanya orang yang kita mau rawat. Wa illam yakun nahwa qaribin, walaupun tidak ada dia orang sakit, itu seumpama karib kerabat. Walaupun yang kita rawat ini bukan karib kerabat kita, hanya kawan satu pekerjaan, hanya kawan sama-sama dalam perantauan, hanya karena dia tetangga kita, bila muta'ahidin lahu, dengan tidak ada yang merawat baginya orang sakit. Kita punya tetangga sebatang kara, dia sedang sakit. Kalau kita tinggalkan, nggak mungkin kita tinggalkan sholat jamaah, mesti kita jaga terus. Pada saat itu kita boleh nggak sholat jamaah. Begitulah hukum bagi para perawat-perawat di rumah sakit, suster. Nah, bagus suster itu perempuan, nggak perlu jamaah. Kalau yang dirawat juga perempuan. Tapi kalau laki-laki jangan perawatnya perempuan. Kata dokter, bapak udah boleh pulang, Pak? Enggak, saya mau dirawat. Kata dokter udah boleh pulang. Bilang sama dokter itu masih ada yang sakit sebelah, satu lagi. Kita tambah perawatan dia 1 minggu lagi. Nah itu kenalah itu. Al-kana nahwa qaribin muqtadar, atau adalah seumpama karib kerabat itu sakaratil maut. Kalau kita tinggalkan lalu kita balik, nanti udah mati dia. Kita mesti dampingi dia. Kamu nggak tahu ya, sholat jamaah tiba mati pula sekarang. Tambah sekaratnya, sholat saya dulu. Nggak boleh. Kalau kita beberapa orang, tinggal 1 orang 2 orang, yang lain boleh sholat jamaah. Aw lam yakun muqtadaran, atau tidak ada ia orang sakit itu sakarat, lakin ya'nasu bih, akan tetapi terhibur ia orang sakit dengannya seseorang. Kita ada 7 lil jamaah, berat mengantuk, dikalahkan oleh mengantuk ketika menunggunya seseorang bagi sholat jamaah.
dia sudah hadir di masjid, bahkan sholat maghrib dia di masjid, kemudian dia tunggu azan isya tiba. Setelah tiba azan isya, ternyata dia tinggalnya menumpang sholatnya di mana? Di Darul Hijrah. Orang kalau ada sholat nih, udah setengah jam nih, kalian kapan sholatnya? Tarbat, setengah 10. 10 mana? Dia dah tunggu dari jam 8. Apa nak aku? Setengah 9 dah baru dari sama lutut. Berapa lama lagi? 1 jam lagi. 1 jam lagi mati saya kalau ngantuk. Pada saat itu bapak tuh boleh sholat sendirian pulang dari tidur. Kenapa dia salah alamat? Nah, besok yang kesini lagi sholat isya di belakang situ. Nah, ngantuk itu belakang situ. Kemudian Siddah 7 sangat lapar. Sangat lapar. Kemudian Siddah Atas sangat haus. Kemudian Umyun buta, hai sulam yujad qaidan, ketika tidak ditemukan, atau lam yajid qaidan, ketika dia tidak menemukan penuntun, bi ujratil misli, dengan harga standar. Wa in ahsanal masya bil asa, walaupun dia pandai berjalan dengan tongkat. Jadi orang buta kalau enggak punya penuntun sholat jamaah ke masjid, itu dianggap uzur walaupun pandai berjalan dengan tongkatnya. Tambihun wallahu a'lam. Dikit lagi. Tambihun, inna hadhil a'zara, sesungguhnya ini alasan-alasan tadi, tamna'u, itu menghalang ia, karohata tarkiha, makruh meninggalkan jamaah. Ada uzur-uzur, salah satu di uzur tadi itu sudah mencegah hukum makruh meninggalkan jamaah. Haitsu sunnat, ketika jamaah dianggap hukumnya sunat. Wa ismahu, itu juga menghalang dosanya meninggalkan jamaah. Haitsu wajabat, ketika jamaah itu wajib. Kita pendapat jamaah sunnah berarti meninggalkannya makruh. Kita berpendapat jamaah wajib meninggalkannya dosa. Dengan adanya uzur tadi, maka orang itu nggak ada dosanya dan tidak ada hukum makruhnya. Wala tahsulu fadilatul jamaati, tidak dapat fadilah salat jamaah. Saya walaupun salat sendirian di rumah tetap dapat pahala salat jamaah. Kenapa? Karena saya rutin berjamaah, tapi karena halangan saya nggak jamaah. Jadi sholatnya di rumah saya tetap dapat fadilah jamaah, karena saya ke masjid, karena saya tidak ke masjid karena ada uzur. Apakah seperti itu pemahamannya? Jawabannya tidak. Uzur yang tadi itu hanya menghalang hukum makruh atau menghalang dosa, tapi tetap orang yang uzur itu yang sholat di rumah tidak dapat fadilah sholat jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan kitab Majmu'. Waqtara ghairuhu, dan justru memilih oleh selain Imam Nawawi ma alaihi jam'un mutaqaddimun, pendapat yang di atasnya lah sekelompok ulama mutaqaddimun. Apa pendapat ulama mutaqaddimun? Min husuliha in qasadaha laulal uzur. Hasilnya pahala berjamaah, hasilnya fadilah berjamaah jika dia bermaksud, jika dia mendatangi akannya jamaah kalau bukan karena uzur. Nah itu, saya pasti sholat jamaah ke masjid kalau bukan uzur ini. Gara-gara uzur inilah saya nggak sholat jamaah. Kata ulama mutaqaddimun, sholatnya dia di rumah, tidak berjamaah karena uzur, dia tetap dapat fadilah sholat jamaah. Qala fil Majmu', berkata Imam Nawawi dan kitab Majmu', yustahabu, disunahkan,
Liman tarakal jumu'ata bila udhrin, bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan, tanpa ada halangan, untuk bersedekah 1 dinar 2,5 gram emas, atau setengahnya dinar, yaitu 1/4 gram, karena hadis riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya Imam Abu Dawud. Wallahu a'lam. Insyaallah besok dengan sholat Jumat. Subhanallah.